Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kuliah perpajakan. Hari ini kita masuk ke materi PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Ya, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah karakteristiknya PPN dan juga PPNBM. Lalu objeknya, DPP penghitungan, gitu ya. Baik. Nah, apa itu PPN ya? PPN itu bisa diistilahkan dengan pajak atas konsumsi yang ada di dalam negeri ya, baik itu konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean. Nah, karakteristiknya ini adalah yang pertama, pajak tidak langsung. PPN itu merupakan pajak tidak langsung karena kenapa diistilahkan menggunakan pajak tidak langsung, karena PPN itu nantinya akan dibebankan ke pihak ketiga gitu ya. Yang kedua, multi stage tax, artinya PPN ini dikenakan di setiap mata rantai ekonomi gitu ya, baik dari produsen awal, lalu kemudian distributor, sampai nanti di konsumen akhir ya. Jadi PPN ini akan dikenakan terus menerus sampai konsumen akhir nanti. Yang ketiga, pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Yang keempat, merupakan pajak objektif karena PPN ini melekat pada objeknya ya, bukan subjeknya. Berbanding terbalik dengan PPH yang dia itu karena PPH itu adalah pajak atas penghasilan, berarti dia melekat pada subjeknya ya. Kalau pajak objektif di PPN ini dia melekat pada objeknya ya. Siapapun subjeknya gitu ya, nanti dia tidak berpengaruh gitu ya. Siapapun subjeknya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah siapapun dia yang membeli barang atau menyerahkan JKP tadi, berarti dia harus membayar PPN-nya gitu ya, memungut PPN-nya. Baik. Yang kelima, PPN ini adalah tarif tunggal ya. Jadi hanya 11% saja dari tahun 2022, April 2022, tarif yang berlaku itu adalah 11%, meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2021 itu masih 10%. Nah, lalu nanti di tahun 2025 ya, direncanakan akan naik kembali dari 11% ke 12% gitu ya. Lalu yang keenam, indirect subtraction method atau credit method. Nah, ini jadi PPN itu dia itu menggunakan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan ya, nanti akan kita bahas. Yang ketujuh, PPN ini bersifat netral gitu. Oke, ini ada keterangannya. Ternyata PPN adalah tidak langsung ya, pajak tidak langsung ini menimbulkan konsekuensi bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak-pihak yang berbeda gitu ya. Lalu multi stage tax adalah karakteristik PPN yang mempunyai makna PPN ini dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Nah, ini gambarannya seperti ini. Tapi tarif PPN yang ada di sini masih 10% ya, belum diupdate ya. Jadi dari pabrikan sampai konsumen ya, ada beberapa mata rantai ekonomi ini tetap dikenakan PPN gitu ya. Contohnya nih, pabrikan menyerahkan barang kena pajak, ini harga jualnya adalah 1 juta ya, maka atas harga jual ini akan dikenakan PK, yaitu pajak keluaran ya.
Ya, nilai penjualan, harga jual itu nantinya akan ada PK, yaitu pajak keluaran. Nah, 100.000 dari mana? Karena ini masih menggunakan tarif lama, berarti tarifnya masih 10% ya. Kalau kita update 11%, berarti 11% kita kalikan dengan sejuta. Itu totalnya adalah 100.000, 111.000 ya. Oke. Lalu dari pabrikan ini dijual kepada pedagang besar ya. Dari pedagang besar ya, setelah dijual tadi dikenakan PPN 100.000, 111.000, maka dari pedagang besar ini nantinya kalau dia jual kepada pedagang eceran, maka dia akan juga memungut PPN-nya gitu ya. Nah, yang pertama, tadi dia beli dari pabrikan kan 1 juta ya, lalu dia ada nilai tambah nih, dia mengambil keuntungan 300.000, maka harga jualnya menjadi 1.300.000. Nah, dari harga jual ini nanti pedagang besar ini akan memungut PPN-nya sebesar 11% ya. 11 kali 1,3 yaitu 133.000 gitu ya PPN-nya. Nah, pedagang eceran sudah sampai di sini ya. Lalu dia mau jual ke konsumen akhir. Nah, maka kalau dia mau jual ke konsumen akhir, dia pakai harga jual yang dari pedagang besar ya. Harga beli maksudnya. Dia beli kepada pedagang besar ini 1,3. Jadi 1,3 ditambah nilai tambah dia, keuntungan dia 200.000, maka harga jual kepada konsumen ini adalah 1,5 ya. Nah, 1,5 ini nantinya akan dikenakan PPN lagi ya. PPN-nya adalah 11% dikali 1,5. Nah, artinya konsumen akhir ya nantinya akan mendapatkan harga yang paling mahal tentunya, karena sudah melewati step-step ya dari setiap mata rantai ekonomi, dari pabrikan ke pedagang besar, pedagang eceran. Nah, beban pajaknya nanti yang akan dia bayar itu adalah konsumennya gitu ya. Oke, itu tadi multi stage tax. Selanjutnya pajak atas konsumsi umum dan dalam negeri ya. PPN itu bukan pajak atas kegiatan bisnis, dan pemikul pajaknya adalah konsumen. Jadi pada dasarnya PPN itu adalah mengenakan setiap ya aktivitas kita lah. Mulai dari kita bangun tidur, lalu kita mandi menggunakan shampoo gitu ya, dan sabun. Nah, sabun dan sampo-nya ini juga dikenakan PPN ya. Belum lagi nanti kita sikat gigi. Sikat gigi kalau kita beli ya di minimarket seperti itu, sikat giginya harganya sudah kita dikenakan PPN ya, kita yang tanggung PPN-nya gitu ya. Dan sampai kita tidur lagi, misalnya kita mau sebelum tidur kita gosok gigi lagi ya kan, kita pakai barang yang kita beli dari minimarket. Nah, harganya sudah dengan PPN gitu ya. Artinya kita ini sebagai konsumen itu adalah yang menanggung PPN ya dari pabrikan mula gitu ya. Oke. Selanjutnya pajak objektif. Nah, pajak objektif. Nah, ini timbulnya kewajiban pajak itu ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut objek pajak. Kondisi subjektif, subjek pajak tidak ikut menentukan ya. Yang tadi Ibu sampaikan di awal bahwa tidak peduli siapa subjeknya, kalau dia melakukan misalnya kalau dia ini membeli laptop, walaupun subjeknya ini gajinya yang gaji A yang pertama, subjek pertama 100 juta, dan subjek kedua ini bahkan tidak mempunyai penghasilan gitu ya,
itu tidak ngaruh, yang penting dia harus bayar PPN-nya gitu ya, PPN atas pembelian laptop itu tadi gitu ya. Tidak peduli siapapun subjeknya, kalau dia misalnya membeli barang ya sudah, dia harus dikenakan PPN gitu. Oke. Yang kelima, dia menggunakan tarif tunggal. Tadi tarifnya adalah 11% ya. Kita update 10 dari 11 ke 11. Tarif PPN atas ekspor barang ya, baik berwujud maupun tidak berwujud, ini adalah 0% ya. Lalu nantinya ini pakai peraturan pemerintah, tapi yang berlaku sekarang adalah 11% ya. Lalu yang keenam, indirect subtraction method ya, artinya adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa ya. Ini nanti akan kita pakai dengan metode pengkreditan pajak ya. Yang ketujuh, bersifat netral ya, baik atas pola konsumsi, pola produksi maupun pola distribusi. Nah tapi tadi ya, karena tidak memperhatikan subjeknya, PPN ini juga mempunyai sifat ada ya yang beranggapan bahwa PPN ini tidak adil gitu ya, karena dia tidak memandang subjeknya ya, walaupun pejabat, walaupun rakyat biasa yang bahkan tidak berpenghasilan, kalau dia beli objek tertentu yang dikenakan pajak, maka dia juga harus dikenakan PPN juga gitu. Oke. Nah, mekanisme dan objek PPN ya. Jadi PPN ini dikenakan yang pertama penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean ya. Lalu dia PPN ini juga dikenakan kalau ada impor barang ya. Lalu selain barang, dia juga kalau melakukan penyerahan jasa ya, jasa kena pajak di dalam daerah pabean, itu juga dikenakan PPN. Lalu pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud ya, ini juga dikenakan. Pemanfaatan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, tidak berwujud ya, maupun ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, nanti akan kalian sering temui itu adalah PKP ya. Kalau PKP kemarin-kemarin kita sudah bahas, itu adalah penghasilan kena pajak ya di PPH. Tapi kalau sekarang kita istilah PKP di BPN itu adalah pengusahanya, pengusaha yang dikenakan pajak ya, PKP. Oke. Nah, objeknya ini adalah, jadi dikatakan umum itu artinya pada dasarnya setiap barang itu pada dasarnya dia akan dikenakan PPN. Tapi itu ada objek-objek tertentu yang nantinya akan dikecualikan gitu ya. Oke, barengan PKP. Nanti kalian bisa detailnya, objek-objeknya ya. Nantinya kalian bisa baca. Jadi pada dasarnya setiap objek itu pasti dikenakan pajak ya. Tapi ada hal-hal tertentu, barang-barang tertentu yang kemudian dikecualikan. Nah, yang pertama ini yang ada di PPT itu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran. Ini memang sebelum tahun 2022 dia itu menjadi non BKP, artinya tidak dikenakan PPN, tapi sekarang dia sudah dikenakan PPN ya. Lalu barang kebutuhan pokok juga. Barang kebutuhan pokok ini sudah dari non BKP menjadi BKP, tapi ada fasilitas-fasilitas tertentu di mana barang-barang ini ya ada ketentuan tertentu yang dia itu dikecualikan gitu ya. Oke. Oke. Sekarang DPP-nya ya. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak yang akan kita gunakan penghitungan nanti ya. Nah, DPP ini meliputi harga jual ya. Harga jual kalau ini termasuk nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena melakukan tadi ya penyerahan barang kena pajak. Penggantian ya, ini nilai penggantian
nilai impor untuk aktivitas ekspor, nilai ekspor untuk aktivitas ekspor gitu ya. Nah ini cara menghitungnya. PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jualnya adalah 25 juta ya. Nah, karena ada penyerahan barang kena pajak di sini dan DPP-nya adalah harga jual, kita langsung kalikan tarif PPN-nya 11%, kita kali dengan harga jualnya 25 juta. Ketemu 2.750.000. Nah, aktivitas dalam mengenakan PPN dari harga jual ya, karena ada penjualan di sana, maka 2.750.000 ini merupakan pajak keluaran ya, yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A ini ya, PKP ini. Lalu PKPB ya melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta ya. Ya, dia melakukan memberikan jasanya ya. Jasa kena pajak, jasa yang dikenakan pajak ya. Maka nilai penggantian jasanya sebesar 20 juta ini juga dikenakan pajak, dikenakan PPN, yaitu tarifnya 11% kali nilai penggantiannya 20 juta ya. Nah, ini juga dikenakan pajak keluaran ya, 2,2 juta ini merupakan pajak keluaran. Selanjutnya, yang ketiga, seorang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impornya adalah 15 miliar. Nah, berarti kalau ada aktivitas impor nantinya akan kita kenakan PPN juga ya. 11% kita kali dengan 15 juta. Ketemu 1.650.000. Selanjutnya, pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, ini barang mewah ya, sebesar 5 miliar. Nah, PPNBM-nya misalnya tarifnya 20%, maka DPP-nya berarti nilai impor nih 5 juta. PPN-nya 11% dikali nilai impornya 5 juta ketemu 550. Selanjutnya ternyata dia juga dikenakan PPNBM ya. Tarifnya 20% dikali 5 juta ya DPP-nya. Jadi semua pajak itu pengalinya adalah DPP-nya ya. Oke. Nah, mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran ya. Nah, pada dasarnya penghitungan PPN itu menggunakan mekanisme pengkreditan pajak ya. Yang dimana pajak masukan itu adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean atau impor barang ya. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertama nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP dan ekspor ya. Nah, ketentuannya pajak masukan itu dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama ya. Kalau masa pajak Januari dikreditnya dengan masa pajak Januari juga. Nah, contohnya nih. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak. Nah, sebenarnya pajak yang disetor itu adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Nah, kalau misalnya nanti pajak keluarannya dia lebih besar katanya ya kan, daripada pajak masukannya, berarti ada kelebihan bayarnya yang nantinya bisa dikompensasi gitu ya. Oke. Nah, kalau ada seperti ini nih, masa pajak April pajak keluarnya 5 juta, pajak masukannya 3 juta, berarti pajak yang harus disetor ini adalah 2 juta. Ya. Nih, tadi pajak April misalnya pajak keluaran 2 juta, ternyata pajak masukannya ini lebih besar ya. 4.500.000. Ada lebih bayar itu 2.500.000. Nah, pada masa April 2022 berarti dia tidak bayar pajak ya. Nah, 2.500.000 ini nantinya akan dikompensasikan ke masa pajak yang bulan berikutnya. Nah, ini masa pajak Mei itu ada transaksi lagi, dia ada pajak keluarannya 3 juta, pajak masukannya 2 juta gitu ya.
maka pajak yang harus dibayar ini adalah 1 juta ya. Tapi tadi dia masih ada kompensasi nih ya kan, 2.500.000, maka masih lebih besar daripada biaya atau pajak yang harus dibayar ya. Maka 1 juta kita kurangin dengan 2.500.000, masih ada 1.500.000 yang boleh dikompensasikan di bulan berikutnya gitu ya. Oke. Selanjutnya PPN ya. PPN ini adalah pajak penjualan atas barang mewah ya. Berarti PPN ini hanya dikhususkan untuk barang-barang yang tergolong mewah saja ya. Lalu PPN ini hanya dikenakan sekali aja. Jadi beda dengan PPN yang dia dikenakan di multi stage tax tadi ya. Di setiap mata rantai ekonomi dia dikenakan. Tapi kalau PPN BM dia dikenakannya hanya sekali aja saat transaksi pertama. Setelah itu kalau ada transaksi berikutnya dia tidak boleh dikenakan lagi. Oke, kenapa? Karena tarifnya sudah sangat besar ya, sudah sangat tinggi daripada PPN. Oke. Nah, ini contohnya kelompok barang ya, kelompok yang dikatakan barang sangat mewah, misalnya hunian mewah, apartemen, kondominium, townhouse atau sejenisnya, tarifnya 20%. Belum lagi plus PPN-nya ya. Lalu kelompok balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara ya, kelompok peluru senjata api, kelompok pesawat udara, helikopter, pesawat udara ya, dan lain-lain. Lalu dan lain-lainnya, kapal pesiar dan lain-lain, ini tarifnya ada di kolom ini ya. Nah, nanti contohnya nih, misalnya importir kendaraan bermotor ya, nilai impornya adalah 200 juta. Dia dikenakan PPN 11% ya, 22 juta. Lalu PPN BM-nya 50% dari DPP-nya sebesar 100 juta. Harga impornya ya, dari nilai impornya hanya 200 juta plus PPN dan PPN BM jadi 322 juta ya. Ya, jadi nanti dan seterusnya sampai ke bawah nanti ada mekanisme pengenaan PPN. Nanti kalian bisa lihat yang ada di buku juga ya. Oke, mungkin itu saja materi PPN hari ini. Nanti habis ini latihan soalnya bisa dikerjakan ya yang ada di buku. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.